Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa syukril wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ustaz, coach, mohon izin dulu sebentar. Baik. Bismillah. Teman-teman, kita jumpa lagi dengan kita. Kita ada di talk show bicara tentang karakter building. Apa itu karakter building? Nah, di sini kebetulan kita sudah ada Coach Ardi Gunawan selaku founder dari Omar Smart Business. Omar Smart Brain, OSB ya. Dan yang kedua juga ada Dr. Andes Haji Suradi SEMM yang insya Allah akan memberikan kita banyak juga nasihat, banyak juga pandangan terkait apa itu karakter building. Baik, dan sebelum itu izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi terkait sponsor yang kita miliki. Sponsor untuk acara hari ini yang dimana ada games lomba dari hari ini hingga besok di hari Ahad itu disponsori oleh JNE, Rumah Makan Sultan, Serba Raja, Pepsodent, Abasi Mart, Kita Kopinya, Amitra, Masjid Respon Bencana, dan juga Yayasan Muslim Sinarmas by Sinarmas Land, dan Dompet Yatim dan Masjid. Baik, dan juga untuk acara kita kali ini memang disupport juga dari FMMB, yaitu Forum Masjid Musola BST, yang dimana bekerja sama juga beberapa dengan media partner termasuk seperti Laju Peduli, Sakinah, Banten Cyber, Aksiana, dan juga Dakwah, dan For Gym, insyaallah. Insyaallah. Baik. Tak lupa juga sebelumnya untuk FMMB itu memang kan forum masjid dan musola se-BST. Maka untuk kita dapat acara ini itu juga disupport by Masjid Al-Hakim, Masjid Baitul Salam, Masjid Al-Aqsa, Masjid Baitul Hikmah, Masjid Darul As-Saadah, Masjid Nurul Iman, Yayasan At-Taubah, Masjid Al-Kausar, DKM Al-Asri, dan DKM Asy-Syarif, dan juga Masjid Raudatul Ulum. Masya Allah. Baik, untuk itu karena kita memang akan berbicara terkait talk show karakter building, maka ada dua pembicara di sini insya Allah akan menemani kita dalam 1 jam ke depan, yang memang kita akan membahas apa aja sih bahasannya itu. Bahasannya itu terkait yang pertama, seperti pentingnya pembangunan dari karakter building itu seperti apa, yang dimana kita pemuda kita paham bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya sekedar cerdas, tapi kita juga harus memiliki karakter yang dimana bisa membangun ummah gitu. Nah sekarang kita kira-kira apa sih itu pentingnya pembangunan karakter tersebut, dan juga mungkin bisa dibagi juga tips-tips bagi muslim untuk mengembangkan karakter yang islami dan luar biasa. Tentunya juga sesuai dengan yang sunahkan atau yang sudah dicontohkan sama Rasulullah SAW. Dan yang terakhir mungkin bisa memberikan kita alasan kita diciptakan ke bumi ini tuh seperti apa. Mungkin bisa dimulai dulu dari Bapak Suradi atau Ustaz Suradi. Untuk waktu dan tempat, Ana persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Mas Devian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makan malam buahnya salak, sarapan pagi buahnya stroberi. Ya. Jawabnya salah, masih belum kompak. Kita ulangi sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja sayur bayam dan ikan belidak di Pasar Jati AC. Jawabnya salam, insya Allah sudah kompak. Kami ucapkan terima kasih. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, patutlah kita bersyukur kepada Allah SWT yang begitu banyak memberikan karunia dan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan yang pada hari Sabtu ini begitu padat acara kita, baik acara keluarga maupun acara profesi kita masing-masing. Tapi Allah izinkan ya, kita diringankan langkah kaki kita, ayunan tangan kita untuk bersama-sama ke tempat yang mulia ini dalam rangkaian kegiatan Muslim Game FMMB tahun 2022, hasil kerja kolaboratif ya dari 3 lembaga utama ini, antara lain FMMB itu sendiri, kemudian Forsima, dan juga Karib. Lengkap nih, ada bapaknya, ada ibunya, dan ada anaknya. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Devian selaku moderator, ya, buah kelapa, buah keladi. Salam jumpa dengan saya Suradi. Baik, baik para pemirsa
secara online maupun yang mengikuti secara offline. Khusus kepada yang mengikuti secara offline, dipersilahkan untuk melanjutkan menikmati hidangan yang disediakan oleh dan dibayar oleh dompet masing-masing maksudnya. Dan bagi yang mengikuti secara online, makasih banyak ya. Kami ucapkan salam jumpa kepada para pemirsa semua. Nah, dalam kesempatan yang berharga ini tentu saja bicara masalah karakter bullying ini bicara menyangkut kita semua dari segala segmen ya. Mulai dari segmen anak-anak, segmen remaja, segmen dewasa maupun segmen orang tua. Nah, kali ini saya sangat berbahagia karena di sebelah kiri dan kanan saya ini adalah kaum milenial ya. Kalau saya senior milenial. Asal jangan kolonial aja ya Ustaz ya. Sehingga tidak terlepas ya bagaimana upaya kita untuk melakukan karakter bullying itu sendiri. Nah, tentu saja dalam perjalanannya, kalau boleh saya bertanya kepada para audien atau para pemirsa ya, sebenarnya saat ini kita itu berada pada zaman apa ini? Ya, mungkin Mas Debian bisa merasakan sekarang ini ada zaman apa ini kita? Tentunya sudah akhir zaman sih Ustaz. Oh sudah akhir zaman. Iya. Wah, perlu di balance ini. Wah, kalau Ustaz tadi sekarang kita berada di zaman apa ini? Ya. Zaman informasi ya, dua-duanya sangat betul ya. Zaman informasi, zaman akhir zaman ya. Dan ada orang yang mengenalnya saat ini pada era zaman VUCA ya, yaitu volatility penuh dengan gejolak ya, dan juga U-nya adalah asymmetry perlu ketidakpastian yang begitu tinggi, dan C-nya adalah kompleksisi. Kita merasakan begitu banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dan A-nya adalah ambiguity ya, yaitu ketidakpastian ya, terutama terkait dengan masalah informasi ya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ardi tadi ya. Saat ini kita berada pada posisi zaman VUCA khususnya ketidakpastian informasi itu sendiri. Sehingga kadang kita mendapatkan informasi ini benar, fakta atau fiktif atau bahkan hoax kan. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua. Dan sisi yang lain, kita sebagai umat Islam ini tentu saja ingin ya memanfaatkan teknologi informasi atau media digital ini untuk menebarkan kebaikan. Ya, kita sangat mengapresiasi ya ini atas inisiatif para milenial kita, para panitia ya, Mas Niko, Mas Ristio dan yang lainnya. Tentu saja hal ini yang kita lakukan melalui media talkshow ini khususnya adalah sebagai upaya kita untuk bagaimana di era informasi ini kita lakukan untuk menebarkan atau on the track di dalam kebaikan ya, seperti itu. Nah, dalam perjalanannya tentu saja kita tidak bisa SKS ya, sistem kebut semalam ya. Tentu saja ini melalui tahapan atau proses. Kalau kita melihat ya dari ya minimal dua perspektif lah. Perspektif yang pertama terkait dengan masalah karakter ini kan sangat relatif dengan produktivitas ya. Bagaimana positioning Indonesia ini kalau kita dari perspektif produktivitas, kita masih berada di posisi di bawah rata-rata gitu ya dibandingkan negara ASEAN, apalagi dibandingkan dengan negara di Eropa atau di barat di sana gitu ya. Karena dari sisi indeks produktivitas manufacturingnya kita skornya itu 74, sementara rata-rata di ASEAN itu sendiri 78. Jadi kita masih di bawah dari rata-rata atau urutan ketiga dari bawah 8 negara di ASEAN itu sendiri. Nah, kemudian sisi yang lain ini menarik buat pencerahan buat kita bahwa pada tahun 2030 nanti kita berada pada posisi bonus demografi ya. Yang salah satu indikatornya bahwa usia produktif itu akan terjadi 2 kali lipat gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita terutama umat Islam yang mewarnai bangsa Indonesia ini untuk bisa ya melakukan perbaikan demi perbaikan. Ya, itu sebagai latar belakang buat kita. Nah, tentu saja dalam pembangunan karakter ini juga kita perlu juga bermuhasabah ya. Bermuhasabah seperti yang tertuang di dalam surat Al-Asr ayat 18 ya. Yang Allah berfirman dalam itu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok atau hari akhir ya. Bertakwalah kepada Allah dan Allah itu maha mengetahui dan apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sangat menarik bagi kita.
Apalagi saat ini kita berada pada posisi akhir tahun 2022 ya. Ini banyak perusahaan ya secara komunal dan yang lebih penting secara personal buat kita ini sangat menarik ya. Karena kita perlu bermuhasabah ya, mengkilas balik, mengevaluasi kepada kita. Khususnya pada skup karakter building yang kita lakukan ini. Ya kita bersyukur ya, ada sebuah komunitas atau organisasi seperti Forum Masjid Musola BSD dan sekitarnya atau FMMB. Ini sangat berjasa ya dan sangat berkontribusi yang cukup signifikan ya terhadap pembangunan karakter ya, terutama karakter dari beberapa segmen ya. Ya kita ada Karib dengan segmen remajanya luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Karib ya. Kemudian Forsima dengan ibu-ibu muslimahnya. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang mensukseskan acara ini dengan basarnya. Dan tepuk tangan buat FMMB ya dengan bapak-bapaknya ini. Ada Pak Jindar, ada Pak Marta gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya. Kita sudah berkolaborasi antara bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para remaja. Nah, yang menjadi challenge atau tantangan buat kita ke depannya seperti apa sih Pak Suradi? Nah, tentu saja judul dari materi yang saya sampaikan kepada panitia itu adalah ALIS. ALIS itu apa? Alhamdulillah S1D gitu ya. Ya kita tetap bersyukur ya pada positioning hari ini yaitu hari Sabtu ya. Nah, bagaimana topiknya adalah bermuhasabah dan berprinsip Kaizen ya. Ya. Tadi secara umum kita perlu bermuhasabah ya, baik secara personal maupun secara komunal. Nah, bagaimana kita berprinsip Kaizen ini? Nah, tentu saja secara core atau intinya bahwa berprinsip Kaizen ini kita melakukan perbaikan berkelanjutan, perbaikan terus-menerus dan kita menuju kepada yang lebih baik ya. Bagaimana yang dirasakan oleh mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu selama ini apakah kita punya komitmen untuk berubah ke arah yang lebih baik? Siap nggak? Wah, kalau bahasa moderator harus gitu ya. Ada juga kalau tadi apa kira-kira? Wajib ya? Wah, wajib hukumnya gitu ya. Harus dipaksa gitu ya. Seperti itu sehingga mau tidak mau kita harus melakukan perbaikan secara terus-menerus gitu ya. Nah, bagaimana Nah, bagaimana kita akan memulainya? Tentu saja ada sebuah pendekatan ya. Bagaimana untuk membangun karakter ini supaya lebih baik dan lebih baik lagi? Ya, kita bisa mengenal menggunakan pendekatan PDCA ya. Ya, mungkin ada yang bisa membantu saya. PDCA itu singkatan dari apa? Dan saya insya Allah menyediakan 5 voucher berupa GoPay ya. Supaya teman-teman lebih interaktif, lebih antusias ya. Nanti yang saya bertanya jawabannya tepat dan cepat dan benar gitu ya. Nanti kita catat nomor teleponnya ya untuk kita proses lebih lanjut ya. Itu dari kami ya. Nah kalau dari Pak Adi nanti lain lagi. Ustaz Ardi. Oke, ada yang bisa membantu saya PDCA? Oke, Pak Marta ini dari Oil and Gas ini luar biasa ini. Pak Marta bisa membantu panitia kira. Ya, suasana kita fun and happy saja dan juga kita lebih komunikatif dan interaktif. Apalagi waktunya waktu siang kayak gini nih. Enaknya apa ya Pak Jindar ya kalau siang kayak gini nih. Makan ya, habis makan kenyang terus ngantuk gitu. Silakan Pak Marta mewakili audien deh. Tes. Iya, silakan. PDCA. Tadi pertanyaan pertama kalau seger-seger es tebu ada di situ. Karena mau Anda dapat voucher, saya coba jawab. PDCA Plan Do Control Action. Plan Do Control Action. Ya. Oke, ada yang lain? Monggo. Dari kalangan milenial gitu. Kalau Pak Marta sudah sama dengan saya, senior milenial gitu. Ada yang membantu? Mas Niko, PDCA Plan Do Control Action. Ada pendapat lain? Plan Do Check Action. Wah, boleh. Terima kasih. Dengan siapa Pak?
Baik, nanti boleh kasih nomor teleponnya ke saya, Bang Ferdi ya. Iya. Oke, kami catat ada satu. Tapi sebagai inspirator nggak salah juga ini Pak Marta ya. Jadi dua, Pak Marta dengan Bang Ferdi ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih betul sekali ya. Di Plan Do Check and Action itu adalah PDCA. Nah, bagaimana aktualisasinya untuk bisa membangun karakter ini? Tentu saja ya kita mulai dengan plan perencanaan kita apa yang untuk bisa membangun karakter kita yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, ketika kita menyusun sebuah plan atau perencanaan, tidak akan berarti apa-apa kalau nggak kita laksanakan. Maka perlu kita tahapan do itu sendiri ya. Nah, setelah kita melaksanakan, nah tentu saja kita akan kontrol, kita akan cek, kita akan evaluasi ya kondisi sebelum dan sesudahnya itu seperti apa ya. Nah, baru setelah itu kita melakukan action ya. Kita merencanakan membangun karakter ini berikutnya seperti apa. Barangkali bisa dimulai ya dari anggota keluarga itu sendiri. Oh, mungkin siklus PDCA yang pertama ini khusus bapak dan ibunya ya. Nah, setelah bapak dan ibunya itu memutar siklus PDCA untuk pembangunan karakter yang pertama sudah mengalami sebuah peningkatan, tidak cukup hanya untuk bapak dan ibunya. Nah, bisa dikembangkan pada siklus berikutnya yang kedua untuk anak ya. Nah, setelah itu anak dan orang tua sudah selesai, nah maka bisa dikembangkan juga dengan orang-orang terdekat kita di komunitas kita ya. Apakah itu FMMB, apakah itu Karib, apakah itu Forsima. Ya, jadi intinya seperti itu. Tentu saja sekembalinya dari talkshow ini mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian, rekan-rekan para remaja, bro and sis ya, bahasanya gitu ya. Itu ada endapan memori ya. Oh, Pak Suradi salah satu narasumber dari talkshow ini untuk membangun karakter ini perlu sebuah siklus yang disebut dengan PDCA, dan siklus PDCA ini terus kita putar ya sehingga kita akan menjalani sebuah perbaikan secara berkelanjutan ya. Nah, tentu saja dalam perjalanannya Allah pun telah memberikan ya petunjuk kepada kita bahwa yang kita lakukan selama ini tujuannya untuk apa kira-kira Mas Dian? Khalifah. Ada lagi Ustaz? Adik. Tujuan kita itu beraktivitas di dunia ini selain khalifah ada lagi? Jadi insan yang produktif dan bermanfaat. Wah, tepat sekali ya. Jadi khairun nas anfa'uhul linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. Wah, ini kayaknya ini menarik, nanti akan dikupas tuntas nih sama Ustaz Adi. Ya, jadi kembali lagi bahwa Allah telah berfirman ya di dalam surat Ad-Dariyat ya ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wa insan illa liya'budun ya, bahwa Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku ya. Nah, tentu saja dalam koridor beribadah ini skupnya tidak sempit ya, tetapi luas. Termasuk diantaranya bagaimana kita membangun karakter ini dalam koridor untuk berniat beribadah kepada Allah SWT. Nah, ini perlu kita luruskan ya niat kita. Nah, bagaimana untuk tip-tip kita ke depan untuk pembangunan karakter ini? Ibarat kita itu mengendarai sebuah mobil ya. Mobil itu kan ada fasilitas untuk mengerem ya, Mas Devian ya. Nah, tentu saja ngerem ini ibarat kita perlu untuk senantiasa dalam membangun karakter ini kita bersabar. Ya. Ada juga fungsi selain gas apa? Ya, adalah selain rem, gas ya. Gas itu adalah bersyukur ya. Kita selalu memperbanyak ya rasa syukur kita ya. Kemudian selain itu ada juga dashboard ya. Dashboard ini adalah kejujuran ya. Ketika kita melakukan siklus PDCA terkait dengan masalah karakter bullying tadi, nah tentu saja kita harus mengevaluasinya, melihat dashboardnya itu ya sejujurnya. Jangan sampai wah ini karena akan dilihat oleh atasan kita, wah kita skornya dibaik-baikin saja lah gitu ya. Nah, kemudian STIR itu adalah menganalogikan kepada kita perlunya kita itu ilmu ya untuk mengendalikan dalam proses membangun karakter ini. Dan yang tidak kalah pentingnya di dalam sebuah organ kendaraan itu ada mesin. Mesin itu adalah kasih sayang ya. Nah, mudah-mudahan kerja kolaboratif, ilustrasi di dalam kita mengendarai sebuah kendaraan itu bisa membantu mengingatkan kepada kita kembali ya tentang pentingnya
dari fungsi-fungsi yang ada di organ tubuh kita itu untuk bisa mengidentifikasi ya, yang akhirnya tadi kembali lagi untuk merencanakan, kemudian untuk melaksanakan, mengevaluasi dan juga untuk merencanakan berikutnya. Dan bagaimana untuk mewujudkannya? Ya, guru kita Hakim telah memberikan resep 3M ya. Nah, kami di sini menjadi 4M. M yang pertama apa Pak Suradi? Mulai berani. Gitu ya. Nah, ini challenge saya buat remaja untuk mulai berani. Itu M yang pertama. Ya, M yang kedua ya mulai dari diri sendiri ini ya. Dan M yang ketiga adalah mulai dari yang kecil ya. Itu sesuai dengan prinsip Kaizen ya. Dan M yang keempat adalah mulai saat ini. Apakah Ibu dan Bapak sekalian siap? Siap. Baik, saya ingin bertanya ya. Yel-yel FMMB ada yang bisa membantu selain jamaah dari FMMB ini? Mbak-mbaknya boleh membantu kami nih. Yel-yelnya ini ya. FMMB apa? Nah itu boleh dari Karib. Ada yang ingin ini? Baik, kalau masih pikir-pikir karena waktu berbagi dengan Ustadz Ardi ya, nanti siap-siap saja setelah acara dua narasumber menyampaikan materinya ini masih ada waktu tanya jawab, kita siapin untuk tanya jawab berikutnya. Saya kembalikan kepada Mas Ridwan selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi tadi dari Kaizen itu kita tahu ada PA2C ya, PDCA, Plan, Do, Check and Action. Itu yang harus kita lakukan juga. Yang dimana tadi juga diberikan terkait pemaparan terkait mobil, ibarat mobil kita sudah melakukan itu karena kita sedang berkolaborasi sekarang, Masya Allah dari Karib, terus juga ada FMMB dan juga ada Masjid Saifullah dan juga ada yang ibu-ibunya juga. Formasi namanya Ustaz. Oh ya, nah itu dia. Nah, tadi kan sudah dapat jawaban dari Ustadz Suradi. Sekarang kita sekarang kita bergilir kepada yang milenial nih, Masya Allah. Ada Coach Ardi Gunawan, mungkin sama juga yang seperti yang tadi, tapi dari berbeda pandangan atau dari Coach Ardi, tafadol silakan seperti apapun itu, kita sudah percayakan itu semua. Jadi tafadol, waktu dan tempat Anda silakan Ustaz. Cash. Ya. Tesnya cash ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi, ilmunya banyak yang saya cerna hari ini. Bagaimana kita mengkonsep dari sebuah plan menjadi aksi yang betul-betul terrealisasi. Dan Mas Debri, waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Teman-teman yang saya hormati, era memang terus berubah ya. Kita masih tahu sekali ketika zaman Belanda itu muncul namanya era agraris, di mana orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang mempunyai pertumbuhan, orang-orang yang mempunyai ternak ya. Lalu setelah itu tumbang era tersebut, diganti menjadi era industri, di mana yang kaya adalah orang yang punya pabrik, yang punya mesin. Dan setelah itu sekarang ini masuk ke era yang namanya informasi, di mana orang-orang yang kaya, yang hebat, yang menguasai peradaban adalah orang-orang yang mempunyai banyak channel-channel relasi dan informasi. Nah, di kesempatan ini saya ingin sharing tentang apa tips supaya kita ini karakter building kita ini meningkat. Yang tadi disampaikan oleh Pak Suradi adalah bagaimana produktivitas ini berkembang. Bukan hanya seperti tahun kemarin, tapi tahun ke depan itu seperti apa. Tadi ada singkatan ALIS, ada singkatan FPADC, dan saya juga memberikan dua singkatan ini. Ya. Karena biasanya kalau materi dijabarkan 20-30 menit setelah pulang apa ya gitu. Nah, ini saya ngasih tips bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang produktif, yaitu BBM. Nah, B-nya apa, M-nya apa. B yang pertama adalah berperan, jangan baperan. Nah, makanya saya senang sekali dengan komunitas Karib. Alhamdulillah, Mas Aryo dan kawan-kawan juga tahun berapa ya, masih pada belum nikah dulu ya. Tapi nggak tahu sekarang Mas Aryo udah nikah atau belum?
Oh masih belum. Oh berarti paling terlama ini. Ya. Karena ketuanya itu yang perempuan, yang laki-laki udah pada nikah semua ya. Nah, beberapa tahun yang lalu saya membina komunitas karib ya. Kita belajar bisnis di kantor OSB setiap Selasa malam atau Rabu malam. Saya suka dengan komunitas karib. Kenapa? Karena orang ini mau berperan. Di saat anak-anak milenial tidur, main gadget, mereka mau mengaktifkan masjid-masjid. Nah ini contoh ketika kita kalau ingin menjadi orang yang produktif, harus punya inisiatif, berperan, ambil langkahnya, berperan sebagai apa? Kalau saya pribadi berperan sebagai pengusaha dan juga praktisi di pendidikan. Karena dua hal ini seperti mata koin yang harus barengan. Pendidikan tidak bisa maju kalau tidak didukung oleh ekonomi yang kuat. Dan ekonomi yang kuat kalau tidak didukung dengan pendidikan, maka arahnya akan tidak lurus. Jadi pendidikan dan entrepreneurship yang saya ambil peran pada saat ini. Jadi B yang pertama apa Bapak Ibu? Berperan ya, ambil peran, jangan apa? Jangan baperan. Orang ini terkadang baperan. Bukan hanya anak muda, tapi orang tua juga baperan. Ketika melihat sebuah persoalan, langsung ngedon, langsung nangis, tidak lagi mencoba, berhenti. Nah itu baperan namanya. Itu B yang pertama. Ya. B yang kedua adalah buat list kegiatan. Ini sebenarnya ilmu ini saya dapat ketika saya di Gontor. Ketika itu narasumbernya adalah salah satu profesor yang satu buku intinya adalah apa yang kita lakukan di hari esok, kita harus plankan di malam harinya. Makanya kalau mahasiswa kerjaannya hanya 3 titik, dari wartel ke warnet, ya, ke kantin, nah itu kurang produktif. Nah, supaya kita lebih produktif, malam hari kita tulis apa yang mau kita lakukan di esok hari. Sampai hari ini pun saya alhamdulillah masih mencatat. Besok mau kemana, besok mau ngapain, sehingga ketika besok nggak ada kerjaan, akhirnya kerjaan ya ada saja. Ini kita menulis, merencanakan masa depan. Dan luar biasanya apa yang kita rencanakan, itu ketika belum berhasil pun kita dapat ilmu. Jadi tidak ada yang gagal dalam dunia ini. Yang ada belum berhasil dan dia sudah bisa mendapatkan ilmu dari kegagalan yang dia lakukan. Jadi B yang pertama berperan, B yang kedua buat list kegiatan, ya buat rencana hari esok, itu B yang kedua. Nah, M yang berikutnya adalah miliki visi. Ya, kita harus punya yang namanya visi. Ya, mumpung masih muda dan mumpung kita masih hidup, ayo kita mesti punya visi, mesti punya misi, mesti punya target-target, trigger-trigger amal soleh. Ya, apa yang mesti kita punya? Hari ini kita tidak punya kekuatan, ada kekuatan kolaborasi, saling menguatkan insya Allah. Ya, saya punya program namanya Alfi Surau, Alfi TPQ, Kampus Umi. Itu semua adalah program-program pendidikan yang non-profit. Tapi saya sangat happy ketika ngebahas tentang ini. Bagaimana menciptakan 1000 TPQ di Indonesia. Itu yang saya rancangkan setiap hari, bagaimana programnya. Dan saya sangat happy sekali. Ini adalah trigger-trigger yang bisa mempunyai visi untuk kita. Karena orang cerdas itu kan bukan orang yang pintar berbicara dengan orang lain. Bukan pintar merencanakan masa depan di dunia. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu berbicara dengan Tuhannya. Dan orang yang mampu merencanakan kematiannya seperti apa di akhirnya nanti. Ya, jadi itu beberapa contoh visi dan misi kita, target dalam hidup ini kita mesti punya. Ya, 1000 TPQ, terus Alfi Surau, 1000 surau. UMI, Universitas Masjidallah Indonesia. Ya, teman-teman di sini juga bisa kuliah di UMI. Online full, S1, S2. Ya, itu saya ada programnya, bisa diinstal. Nah, teman-teman semuanya BBM, berperan, lalu buat rencana hari esok, dan yang ketiganya adalah mempunyai visi dan misi dalam kehidupan. Dan bagaimana supaya semuanya itu bisa dijalankan, supaya kita tidak baperan, supaya kita itu terus semangat merencanakan hari esok, supaya kita punya visi. Langkahnya adalah 3O. Ya. Pandai-pandai O yang pertama adalah olah kata. Gak boleh ngomong negatif. Harus selalu ngomongnya positif. Tidak ada yang macet yang ada di jalan penuh. Tidak ada orang yang sakit, yang ada orang yang kurang sehat. Tidak ada yang namanya gelap, yang ada kurang terang.
Tidak ada, mohon maaf, bodoh, yang ada mungkin belum pintar. Tidak ada yang tidak bisa, mungkin saat ini belum mampu. Itu adalah cara mengubah kata-kata menjadi energi positif dalam kehidupan kita. Jadi untuk mengatasi BBM tadi, kita pandai mengolah kata. Nah, yang kedua apa nih Mas Ardi? Yang kedua adalah olah rasa. Bagaimana kita selalu mengucapkan rasa syukur di setiap keadaan kita. Dunia saat ini sedang mengalami ekonomi global yang kurang baik. Bagaimana kita mengolah rasa kita tetap bersyukur? Inilah saatnya saya jadi miliarder. Kayak gitu. Karena di saat krisis akan muncul satu miliarder baru dalam ekosistem tersebut. Nah, kita ambil positifnya aja. Di saat pandemi, misalkan, kita punya alasan untuk mengeluh dengan 1000 bahasa. Tapi kita mengolah rasa bersyukur. Oh, inilah saat saya go online. Kayak begitu. Jadi nggak ada yang namanya persoalan dalam hidup kalau kita mampu mengolah rasa yang tadinya pesimis menjadi optimis. Munculkan rasa syukur dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah olah kata. Mohon maaf, olah raga. Ya, kemana langkah kaki kita, kesibukan kita hari ini, itu yang akan menjadi, mohon maaf, kematian kita itu ujungnya itu di saat kesibukan kita apa hari ini. Orang yang sedang sibuk memakmurkan masjid, mungkin matinya sedang memakmurkan masjid. Tapi kalau langkah kaki kita ke tempat yang tidak Allah ridhoi, bisa jadi akhir hayat kita seperti itu. Raga kita, kaki kita, tangan kita, kita langkahkan ke jalan kebaikan. Insya Allah ini menjadi jalan kita untuk husnul khotimah. Untuk supaya kita menutup hidup ini dengan kebaikan. Itulah 3O yang saya sampaikan. Yang tadinya BBM, ya, bagaimana untuk menjadi orang yang produktif. Dan bagaimana solusi mengatasi era seperti zaman sekarang. Di mana dunia pekerjaan katanya 2023 ada resesi. Hati-hati. Ya, kalimat tersebut menggoncang iman kita tetap kuat kepada Allah, jangan sampai kita lemah, depresi, akhirnya stres, karena kita yakin bahwasanya semua rezeki insya Allah sudah Allah jamin. Tugas kita hari ini adalah selalu berusaha, berdoa, berikhtiar, insya Allah Allah ngasih yang terbaik. Jazakallah Bapak Ibu semuanya, semoga kita diberkahi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tadi ada juga singkatan dari Pak Suradi dan ditambah lagi ada singkatan. Jadi ada beberapa singkatan. Ada yang dihafal? Ada yang dihafal mungkin angkat tangan bisa? Salah satunya dari Mas Andi tadi adalah yang pertama adalah BBM, yaitu dari berperan jangan baperan. Ada juga buat list kegiatan untuk esok hari biar mungkin lebih terstruktur untuk hari esoknya ya. Dan juga yang terakhir M, yaitu memiliki visi yang dimana ada tujuan yang dituju di situ. Dan juga bagaimana kita menerapkan itu dengan 3O tadi yang disampaikan, lebih seperti olah kata, olah rasa, dan juga olahraga, yang dimana kita harus make sure apa yang kita lakukan itu benar-benar untuk kebaikan juga, bukan arah-arah yang gak jelas segala macam. Apalagi anak muda ini banyak juga godaannya Ustaz ya. Jadi harus terstruktur juga dan harus kita olah setiap kata dan setiap rasa, bahkan setiap raga yang kita arahkan mau kemana. Baik, untuk itu sesuai tadi yang sudah kita bahas di awal Ustaz dan Coach, di awal setelah ini kita akan adakan juga terkait sesi question and answer Q&A. Jadi pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan ini bisa dipersilakan juga untuk para tenan-tenan yang sedang berjibaku dengan bisnisnya. Bisa juga dari yang teman-teman yang nonton di sini atau Bapak Ibu sekalian yang nonton di sini bisa sekalian diberikan pertanyaan terkait apapun itu. Nanti kita akan bahas langsung. Nah, melalui langsung aja via online, berarti kita belum ada online juga, tapi akan langsung. Jadi pertanyaannya bisa angkat tangan. Ya, mungkin saya buka untuk satu pertanyaan, bisa? Oh ya, boleh dibantu kakak panitia. Ada yang bertanya, silakan. Ditanyakan, sebutkan nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Oh enggak ya, enggak perlu ya. Baik. Sebutkan aja nama dan juga pertanyaannya untuk siapa dan tentang apa. Nah, bisa keduanya dan bisa juga tentang apanya. Tafadhol. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Izin memperkenalkan nama dulu. Nama saya Muhammad Solmin Sriwa. Untuk terkait tema yang kita bahas terkait karakter building. Mungkin ini untuk terkait remaja, apalagi di masa-masa
umur 20-an. Jadi ada masanya kita itu lesu dan lelah juga. Nah, pasti ada fase semangat turun dan bagaimana kita ini tetap bisa survive di masa-masa yang lagi down itu. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tadi namanya siapa? Suhal. Sulhail. Ya. Sulhail, baik. Jadi pertanyaannya itu terlebih untuk pemuda. Kira-kira tips dari Ustadz dan Coach untuk pemuda yang dimana lagi lesu, lagi pokoknya nggak ada semangat dan lain sebagainya, untuk bisa mengkonsistensikan semangat dalam mungkin berdakwah atau berkegiatan yang positif. Mungkin siapa dulu? Tafadhol. Ya, Ustadz, Afwan. Baik, terima kasih kepada Mas Suhal ya. Namun sebelum saya memberikan sharing bersama dengan Ustadz Adi, ada yang mau lewat nih. Ada pesta, ada hadiah. Hadiah dibuka isinya pena. Materi telah sampaikan sudah dari kami berdua. Baik, luar biasa ya untuk pertanyaannya. Ini sekaligus testimoni dan surhat ini ya. Dan ini mewakili ya remaja-remaji pada umumnya ya untuk bisa terchallenge, tertantang, dan kita jadikan tantangan itu adalah sebagai sebuah peluang ya perbaikan ke depan. Nah, sebagai ilustrasi saja ada sebuah ini ya ada sebuah ilustrasi yang menarik gitu ya. Ketika kita berkumpul atau ketemu ya dengan seseorang, itu sebenarnya ada 3 tipe ya. Tipe yang pertama adalah tipe kuites gitu ya. Tipe kuites itu apa? Jadi ketika dia melihat tantangan itu udah langsung resisten. Ngapain aku menjalani tantangan itu? Toh akhirnya seperti ini juga gitu ya. Itu tipe yang pertama ya. Nah, tipe yang kedua adalah tipe campus gitu ya. Ibaratnya kalau kita naik tangga, tangganya itu ada 10 ya. Kita udah mencapai pada tangga yang ke-5, kok enak gitu ya di tangga ke-5 itu. Ini udah berada pada comfort zone atau zona aman, zona nyaman gitu ya. Aku sampai di sini aja lah. Karena sudah nyaman kok gitu ya, penghasilan sudah memadai, kawan-kawan sudah banyak ya, yang sudah berkeluarga ya, ini mudah-mudahan yang belum berkeluarga biar tambah semangat, istrinya udah cantik gitu. Kalau yang mbak-mbaknya remajinya ya, suaminya nanti sudah ganteng kan, seperti itu. Itu adalah tipe yang kedua, yaitu yang campus tadi ya. Nah, harapan kita yang ada di dalam forum ini adalah tipe yang ketiga, yaitu tipe climbers gitu ya. Tipe climbers itu adalah pendaki ya. Ketika kita punya target ya, seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Adi ya, harus punya visi ya. Nah, visi itu sampai sejauh mana? Ketika itu belum kita tercapai, ya kita harus terus berusaha mendaki terus gitu ya. Ketika kita udah mencapai atau mendaki pada yang tujuannya, ya kita menengok kanan kiri apa yang bisa kita tebarkan manfaat untuk kebaikan bersama ini. Ya tadi menyampaikan ada Umi ya, ada juga 1000 tadi ya, 1000 TPG. Luar biasa, itu adalah sebuah visi mulia ya, sangat mulia. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya untuk bisa kita menjadi climbers tadi ya. Nah, tentu saja ada beberapa tip ya. Tip yang pertama ya, kita dengan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, saya sangat surprise ya dan apresiasi nih. Ternyata Ustadz Adi ini menyampaikan kita tadi dengan 3O-nya ya. Ternyata 3O itu diaktualisasikan pada momen ini. Contohnya olah kata. Ini panitia menyelenggarakan talkshow ini kan sebagai olah kata buat kita. Belum lagi nanti malam sampai besok pagi ada acara kajian-kajian, qiyamul lail, bahkan ada tausiah-tausiah. Itu adalah olah kata. Nah, yang kedua adalah olah rasa. Ya, ini dengan basar ya, yang digagas ya, diinisiasi dan dikasihkan oleh ibu-ibu Forsima, itu luar biasa sebagai olah rasa. Dan satu lagi olahraga. Ini adalah dengan Muslim Game-nya gitu ya. Nah, mudah-mudahan Mas Sulhan ya, dengan menghadiri acara seperti ini udah mendapatkan 3O-nya tadi adalah sebagai upaya kita untuk bisa bangkit dan bangkit kembali. Nah, cara yang lain yang sifatnya crash program Mas Sulhan ya, saya punya rumus nih, mengikuti rumusnya Ustadz Adi, yaitu 3N ya. Ya, N yang pertama adalah niteni ya.
Silahkan dititeni atas rangkaian kegiatan yang ada di sini. Ya. N yang kedua adalah niroke gitu ya. Ya kalau yang baik itu yang produktif, kalau bahasa Pak Adi tadi ya. Ya itu kita ini tiroke, kita tirukan gitu ya. Tapi sekembalinya nanti Mas Solhan dan rekan-rekan semua kembali ke tempat tujuan kita masing-masing, jangan cuma 2 N yang pertama niteni, N yang kedua niroke, tapi N yang jangan ingat ya, N yang ketiga yaitu nambahi. Nah itu PR atau challenge buat Mas Suhal dan kita semua untuk selalu menambahi, termasuk kami bertiga yang ada di ini di mimbar ini ya, seperti itu. Demikian Mas Yohan, mungkin bisa ditambahkan juga sama Ustaz tadi. Tadi luar biasa ya, langsung dapat tambahan lagi 3 kata, yaitu 3N ya. Ada ninteni, niruke ya, sama nambahi. Harus itu buat kita. Nah sekarang kita lihat dari Mas Hardi, apakah akan ada tambahan kata lagi, kita bisa hafalkan juga ya. Tambah. Nah kalau tambahan dari saya nih agak aneh ya. Galilah ilmu, lakukan aktivitas ya. Kalau disingkatan gila, jadi nggak enak disebut ya. Jadi ya udah tiap hari menggali ilmu dengan cara ikut kajian, ikut majelis. Ya kenapa? Karena manusia itu menjadi terhormat itu karena dengan ilmu. Ya manusia sama gajah itu hampir-hampir sama umurnya. Rata-rata gajah 60, 50, 70 dia baru mati. Sama seperti manusia. Hanya saja gajah tidak diberikan akal untuk mencari ilmu. Nah, jadi teman-teman semuanya galilah ilmu. Ada mana kajian dikejar, ada mana forum kebaikan diikuti. Ya, cari kebaikan di dalamnya. Dan yang tak kalah penting ketika kita sudah berusaha mencari ilmu yang baik, tak kalah pentingnya adalah miliki teman yang soleh. Karena agama kita hari ini biasanya terpengaruhi oleh dengan siapa kita bergaul. Kalau dia orangnya soleh, sholatnya tepat waktu, suka ngaji, kita akan kebawa sama teman tersebut. Ya, sahabat ya. Kita berteman, oke mungkin nggak pilih-pilih, tapi untuk sahabat itu kita mesti pilih. Kenapa? Karena dia yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Jangankan masalah ilmu. Ibu-ibu nih yang hadir hari ini, coba berteman dengan orang yang suka makan. Pasti makan terus. Mau langsing gagal maning. Karena apa? Karena kita terpengaruhi oleh teman kita. Makan yuk sana. Nggak mungkin kita tolak. Ya. Jadi memang teman kita itu mempengaruhi bagaimana sikap kita, bagaimana pergaulan kita itu terpengaruhi dari sahabat yang selama ini kita bertemu. Ya. Ada rumus dari seorang entrepreneur yang ternyata saya hitung betul juga ya. Saldo kita hari ini itu gampang cara ngukurnya. Ukur aja 10 sahabat yang kita tiap hari ketemu, lalu dibagi 10 penghasilan dia. Itulah saldo kita. Itulah mohon maaf penghasilan kita. Jadi kalau seandainya kita punya teman ini ya, punya teman mahasiswa semua, 10 orang mahasiswa semua. Saldo kita saldo mahasiswa. Nah, bagaimana supaya saldo kita tidak seperti saldo mahasiswa, mungkin saldo entrepreneur, ya kita harus tambahkan pergaulan kita dengan seseorang yang pengusaha. Mungkin penghasilan biasa-biasa saja, tapi relasinya dapat, ilmunya dapat. Someday di satu hari nanti, 5 tahun ke depan, saldo kita mungkin sama dengan pengusaha sukses yang kita impikan hari ini. Jadi bagaimana supaya kita tidak down, tadi ya galilah ilmu. Terus yang kedua cari teman yang soleh. Dan yang ketiga tambahkanlah orang-orang baru, ya orang-orang hebat. Dulu kerjaan saya itu ngebawain tas orang hebat. 2012 saya hijrah dari Cirebon ke Jakarta menjadi seorang asisten dari seorang motivator ternama. Ya, kerjaan saya bawain tas. Saya masih ingat sekali dia bilang kayak gini, kalau kita mau sukses, kita mesti jadi murid orang sukses. Kalau belum bisa jadi murid, jadi yang namanya mitra orang sukses. Kalau belum jadi mitra, kita jadi karyawan orang sukses. Nah, yang paling berpengaruh itu adalah ketika kita menjadi karyawan orang sukses. Kenapa? Karena cara bicara orang sukses, relasi-relasi orang sukses, itu kita kecipratan juga. Saya nggak kepikiran tahun 2014 saya menikah. Kebetulan juga saya ngontraknya di tempat
Pak Suradi masjidnya di New Catalonia, pertama kali nikah, ngontrak di sana, sholat di Baitul Hikmah setiap harinya, nggak punya apa-apa, masih jadi karyawan 2014, bawa intas orang-orang hebat. 2014 akhir, Allah ngasih saya ilham untuk, Boya kamu tuh jangan ngisi-ngisi tok, kamu tuh bikin produk deh. Kamu kan trainer menghafal cepat, kenapa kamu nggak bikin vitamin OSB, Omar Smart Brain untuk menghafal cepat? Tiba-tiba itu ada terlintas di dalam pikiran saya. Namanya otak kanan, dapat ide, langsung action. Nggak ada yang namanya modal besar, saya langsung datangi pabrik semua di Jakarta. Alhamdulillah dapat wasilah jalan, buat dulu produknya, uang nggak ada, barang nggak laku, numpuk di kos-kosan, itu saya rasakan. Baru setelah 2 tahun produknya bisa terkirim dan sekarang sudah terkirim di kurang lebih 4 benua. Ya. Nah inilah tips-tips yang tadi Pak Suradi sampaikan, ya tadi yang ditekuni, ya ditambahi, itu pun saya lakukan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau hari ini kita pengen berubah dari sikap kita, dari penghasilan kita, dari karakter kita, kita harus punya sahabat yang soleh. Kita mesti punya sahabat yang sukses. Kita mesti punya circle-circle orang-orang hebat. Meskipun kita bukan siapa-siapa di forum tersebut, tapi kita ngelihat, tapi kita mendengar, inilah ilmu-ilmu yang akan mempengaruhi dan mengubah masa depan kita. Jazakumullah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Karena tadi sudah dihiasi dengan berbagai singkatan. Nah, untuk penutupnya kita mau nasihat closing statement, tapi yang jelas padat dan pakai penuh makna lah. Jadi mungkin bisa juga rekapitulasi dari yang tadi disebutkan. Ada 3N, terus ada juga PDCA, ada juga terkait yang 3O, apalagi tuh. Ada yang BBM, Masya Allah. Banyak banget. Nah nanti tolong dari Ustadz Suradi dan juga dari Coach Ardi bisa memberikan kita closing statement terkait karakter building itu sendiri. Monggo, tafadhol, waktu dan tempat Ustadz. Baik, terima kasih. Ini saat yang sangat berharga dan bagi kami ya bisa berkolaborasi dengan Ustadz Adi dan juga dimoderatori oleh Mas Debrian ya, luar biasa. Nah dari pembahasan yang cukup singkat, padat dan ketat ini waktunya ya, kami punya rasa optimisme ya, buah apukat, buah manggis ya, tetap semangat dan optimis gitu. Nah bagaimana kita mewujudkan beberapa formula atau rumusan-rumusan dari Ustadz Adi maupun kami. Nah tentu saja kita tidak bekerja atau tidak melaksanakan sendiri. Ya, kita bisa melakukan diri sendiri, kita juga melakukan bersinergi atau berkolaborasi ya. Sehingga dalam closing statement ini selain kita tetap semangat dan optimis, marilah kita bangun 3S ya. Wah, ada lagi ini closing statementnya. Setelah 3N ada 3S ya. Ya S yang pertama adalah silaturahim ya. Mari kita bangun silaturahim ini. Rasulullah udah jauh-jauh sebelumnya mencontohkan kepada kita. Ya, kalau bahasa kerennya membangun networking lah seperti itu. Dan ternyata networking itu ketika kita berada pada puncak, kemudian pada saatnya kita decline, itu sangat membantu ya sahabat-sahabat kita itu tadi. Atau sebaliknya, ketika perjuangan Mas Adi itu tadi menyampaikan mulai dari sahabat, kemudian murid ya, mitra sampai akhirnya menjadi karyawan, itu juga karena adanya membangun networking atau silaturahim tadi ya. Nah, S yang ketiga, mari kita sama-sama sharing ya. Kita sama-sama sharing. Ketika kita punya kelebihan ilmu atau pengalaman, saatnya kita berbagi kepada yang lain. Sehingga kita membangun sebuah ukhuwah, termasuk yang diinisiasi atau dalam program aksi seperti Muslim Game ini. Dan kita tidak puas dengan silaturahim, tidak puas dengan sharing saja, tapi kita akan perluas ya. Bagaimana kita akan memperluasnya adalah membangun sinergitas. Ya, oke. Termasuk saat ini kita ada sinergitas ya antara FMMB, kemudian antara Forsima, Karib, dan Insan Cendikia. Insan Cendikia Madani. Sehingga di penutup ini saya ada pesan moral yang mau lewat. Jalan-jalan ke Tangerang Selatan,
jangan lupa ke sekolah Insan Cendekia Madani. Mari kita rajut kebersamaan, bermuhasabah dan terus perbaiki diri. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Sekarang dari Kosarita Fadil. Oke, kalau kita tidak pernah memulai, tidak akan pernah sampai. Kalau kita memulai, insya Allah semua akan tercapai. Jadi kuncinya adalah action untuk memulai. Itu aja dari saya. Masya Allah, action untuk memulai. Jadi nggak ada spekulasi untuk perencanaan. Oh ini gimana, pokoknya mulai aja dulu. Action intinya ya. Baik, akhir kata karena memang kita sudah dibatasi oleh waktu, mungkin itu saja yang kita bisa berikan. Oh siap. Waktu bentar lagi sih azan. Oh, baik. Baik, karena saya sudah punya komitmen tadi ada 5 ya. 2 tadi sudah untuk Pak Marta dan teman dari Pak Marta. Masih ada 3 lagi berupa voucher GoPay. Silahkan saja tadi yang ingin menjawab mengenai visi dari FMMB. Yeah. Yang tadi pagi saya peragakan di GOR. Ada yang bisa membantu? BSD? Kota Mas Aryo. Oke, masih ada 2 lagi ya. Tadi satu yang mungkin bertanya Ustaz. Oh, bertanya Ustaz. Ya. Berarti masih satu lagi. Siapa yang cepat akan dapat 3N singkat. 3N. Cepat 3N. cepat tepat. Pilih. 3N. Masih buka gadget kita. Silakan 3N. Tidak ada yang salah ya, cuma barangkali belum beruntung aja ya. Oke, MC-nya 3N. Iya, 3N. Nuruki. Terus juga ada Nintendo dan juga yang terakhir N-nya itu apa sih namanya tadi? Nambahi Nintendo dan Nuruki. Nurutin lah. Asli dari mana Mas Iwan? Saya dari Jakarta, Ustaz. Wah, Jakarta. Betul lah kalau gitu. Kalau saya tanya aslinya dari Solo, Nintendo Niroke nambahi gitu ya. Karena dari Jakarta udah bagus itu deh, betul. Oke, nanti 5 tadi ya akan saya mintain nomor teleponnya, nanti pada saatnya akan kita kirim ya voucher inilah sedikit tetapi memberikan manfaat. Berkah insyaallah. Berbukit gitu. Makasih. Berkah pastinya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita berikan untuk sesi hari ini. Saya selaku moderator Debran Iqbal, mohon maaf apabila banyak salah. Banyak pasti salahnya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar bisa kita aplikasikan, kita aktualisasikan dan kita wujudkan untuk juga memberikan masa depan yang lebih cerah buat kita dan juga komunitas kita. Baik, mungkin ditutup dengan ada sesi foto Ustaz. Jadi ada penyerahan secara simbolik dari kepanitiaan untuk para narasumber yang terkece kita ini, Masya Allah.